Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabtaliyal insan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, malam Jumat, kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian kita, yaitu menyangkut masalah kajian sejarah Islam dari masa ke masa, sejak Nabi Adam alaihissalam nanti sampai bisa sampai pada hari ini. Pada pertemuan kita yang lalu, kita sudah mencoba-coba masuk pada wilayah Jazirah Arab, ya, yang disebut dengan Semenanjung Arabia, di mana di Semenanjung Arabia itu, kalau kita lihat bahwa Jazirah Arab itu terdiri dari dua suku besar yang pernah berkuasa, yaitu Arab Baidah, kemudian yang kedua adalah suku Arab Baqiyah. Suku Arab Baidah yang sekarang ini sudah tidak ada, ya, yang Baidah. Namun pernah diturunkan oleh Allah Rasul, Nabi dan Rasul. Yang pertama Nabi Hud yang diturun pada suku Ad, yang berkediaman di Hadramaut, ya, artinya Arab Saudi bagian selatan, sekitar Yaman. Kemudian turun Nabi Saleh. Itu Nabi Saleh diturunkan di suku Samud. Ini dia berkediaman di sekitar daerah Tabuk, berarti daerah wilayah utara Madinah. Kemudian Nabi Su'aib itu diturunkan pada penduduk Madian. Kita lihat bahwa kalau kita lihat di dalam Al-Quran, surah ke-27, ya, surah ke-27, ya, itu hanya 93 ayat, tetapi di situ diceritakan baik menyangkut masalah Nabi Ibrahim, Nabi Saleh, ya, Nabi Hud, ya, kemudian Nabi Su'aib. Bahkan di akhir ayat itu diterangkan menyangkut masalah Nabi Muhammad, ya. Jadi di situ ada tentang cerita Nabi Isa, ya, ada cerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lihat
Arab Bakiyah. Nah, ini yang kita nanti, yang sampai sekarang yang masih ada, yang Bakiyah itu. Ya, dari sini nanti lahir suku Quraisy. Ya, nantinya lahir Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi kita lihat bahwa ada beberapa kerajaan-kerajaan yang pernah berkuasa di daerah Yaman. Ya, di daerah Yaman itu sebelah selatan. Jadi sebelah selatan Mekah, Hijaz. Jadi ada Yaman. Dalam Al-Quran itu kan disebut surah Saba. Ya. Jadi ada kerajaan Saba. Yang kita lihat bahwa kerajaan Saba itu memerintah sejak tahun 1200 sebelum Masehi. Ya, jadi 1200 sebelum Masehi muncul dikatakan kerajaan Saba. Ya, di Arab Saudi, sebelah selatan, bagian selatan. Sebelum kerajaan Saba berdiri, ya maaf, kerajaan Saba itu berdiri pada tahun 950. Ya, ada kerajaan berdiri sebelumnya, yaitu kerajaan Ma'in dan kerajaan Qatban. Ya. Kerajaan Ma'in lebih tua. Dia memerintah 1200 sebelum Masehi. Sedangkan kerajaan Qatban itu 1000 sebelum Masehi. Tetapi dua kerajaan ini seiring, artinya pernah bersamaan kekuasaannya. Ya. Tahun 1000 itu sudah berkuasa bersamaan kekuasaannya. Ya. Bahkan kerajaan ini masih ada ketika kerajaan Sabah berdiri. Karena kerajaan ini berakhir pada tahun 700 sebelum Masehi. Sedangkan kerajaan Sabah 950 sebelum Masehi berdiri. Kita lihat bahwa kenapa Yaman itu menjadi daerah yang selalu berdiri kerajaan. Karena memang daerahnya subur. Tidak seperti dengan Mekah, kota Mekah yang sekarang. Tidak ada kerajaan yang berminat. Ya. Di sekitar Taif, Hijaz, tidak ada kerajaan yang mau berdiri di situ. Makanya kerajaan di Mekah itu tidak pernah terjajah. Tidak pernah terjajah sampai Madinah. Tidak pernah terjajah karena daerah tidak berminat oleh orang-orang asli, tidak berminat. Nih, nah, yang ada itu adalah Yaman. Di situ ada bendungan Ma'arif. Bendungan Ma'arif inilah sebagai bendungan ya yang menampung terjadi waduk. Bisa dijadikan sumber air minum dan bisa dijadikan sebagai menanam lahan perkebunan. Dalam surah Saba ayat 15 dan 16 diterangkan itu. 15-16 diterangkan bahwa laqad lisaba'i fi masakinihim ayatun jannataini. Jannah di sini bukan surga yang kita akan ini, tapi dia mengatakan jannatain, diartikan kebun-kebun. Ya. Jadi surga, makanya dalam pemahaman ahli tafsir menyangkut masalah Nabi Adam dari surga, ya ini kan terbagi ada dua versi. Ada yang mengatakan surga yang bukan yang mau dituju sebagai hari pembalasan.
karena itu tidak bisa disebut dengan lidah, tidak bisa diobservasi, jadi tidak ada, ya, tidak bisa dilakukan penelitian menyangkut masalah surga sebagai hari pembalasan, ya. Yang dibalas nanti orang-orang yang taat kepada Allah, baik pengikutnya Adam sampai Isa sampai Muhammad, melakukan pengabdian dengan benar sesuai dengan perintah Allah, maka itu diberi balasan. Dia Islam, ya. Jadi dia Islam, diberi balasan. Tetapi yang dimaksud dengan ayat surah As-Saba ayat 15 ini, jannataini an yamini wa shimal. Ada dua kebun, kiri kanan. Artinya semua daerah Yaman adalah daerah subur. Kebun di sini adalah lahan. Bukan berarti langsung ada kurma, langsung ada ini yang ini. Artinya ada yang kalau ditanam sama dengan Indonesia. Tongkak-tongkak ini bisa jadi, ya, kolam susu, ya. Itu daerah Yaman, daerah subur. Sehingga penguasa-penguasa daerah sekitarnya itu selalu berminat ke sana. Jadi sebab pada masa pemerintahan mulai Daud, sepeninggal Daud, lalu sepeninggal Sulaiman. Nah, Nabi Sulaiman diperintah oleh seorang wanita namanya Raja Bilqis. Itu menjadi kekuasaan Sabah pada waktu itu, ya. Kulu min rizkin rabbikum wa askurulah baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Jadi kalau kita Indonesia hanya angan-angan baldatun thayyibah wa rabbun ghafur, negeri Yaman pada masa itu sudah Allah mengatakan baldatun thayyibah, ya, sudah menjadi negara yang bagus, wa rabbun ghafur. Tetapi karena penduduk tidak ada yang taat kepada Allah, tidak ada taat kepada Rasulnya, sehingga fa'aradu fa'arsalna alaihim sailal arim. Jadi kalau kata-kata di salam di sini, yang menjadi rasul bukan hanya manusia. Jadi sekali lagi saya katakan, rasul itu bukan hanya manusia yang bisa jadi rasul. Maka disinilah barangkali pemahaman jamaah Ahmadiyah. Rasul tidak diartikan sebagai rasul pembawa risalah, tetapi rasul kita sebagai manusia semuanya adalah rasulnya Allah. Mungkin pemahamannya seperti itu, ya. Isa juga adalah rasul, pernah menerima wahyu. Semut Namal juga adalah rasul, semut menerima wahyu. Itu dalam Al-Quran disebut. Ini fa'aradu fa'arsalna, ya. Maka kami mengutus, itu rasul, mengutus sailal arim. Kalau sekarang barangkali Pak, ya, banjir bandang. Ya kalau sekarang ya banjir bandang, mungkin itu sailal arim. Itu apa? Penguapan, ya. Pokoknya banjir besar, air bah. Ya. Tapi kalau anak-anak sekarang bilang air bah, tidak paham. Kalau kita katakan banjir bandang,
Ya, banjir bandang, air bah diistilahkan dulu. Ya. Banjir besar datang menghancurkan kebun-kebun itu. Jadi kesuburan itu tidak ada, sehingga bendungan itu jebol, tidak bisa ya dipertahankan karena lemahnya kerajaan Sabah. Akhirnya dia sudah tidak bisa merenovasi, membiarkan begitu saja. Padahal itu adalah sumber yang menyebabkan Yaman subur. Sesudah kerajaan Sabah masih ada kerajaan kayak kecil. Itu namanya kerajaan Himyar. Pada masa kerajaan Himyar ada seorang raja ya, yang bernama Sunwas. Ini beragama Yahudi. Ya. Karena di bagian timur ya, di bagian timur Yaman ada kekuasaan Nasrani. Maka takut kalau dia nanti dibalakan agama Nasrani. Ini sudah masa ya, sudah mendekati masa Nabi ya. Himyar itu sudah Masehi. Ya, sesudah Isa Al-Masih. Kerajaan Himyar. Itu segenerasi dengan neneknya Nabi ya. Jadi apa yang terjadi ketika Raja Himyar dia memerintahkan ya, semua daerah kekuasaannya supaya orang-orang Nasrani itu kalau tidak masuk Nasrani dibunuh. Sehingga dia menggali parit untuk dikuburkan dan dibakar orang-orang Nasrani yang tidak mau masuk Yahudi. Karena memang ada yang keyakinannya benar, keyakinannya memang sami'na wa ata'na, dia tidak mau tinggalkan keyakinannya. Tetap dia adalah agama Nasrani. Tapi mereka yang keyakinannya sudah ini lebih mementingkan dunia, maka dia masuk, tentu saja dia tinggalkan agamanya. Kalau tidak dibunuh. Maka digalilah parit. Nah, kita lihat di dalam surah Al-Burud. Ya. Kutila ashabul uhdud. Nah, itu ya. Binasalah orang-orang yang membuat parit. An-nari satil wuqud. Yang berapi dinyalakan dengan kayu bakar. Ishum 'alaiha qu'ud. Ketika mereka duduk di sekitarnya. Jadi orang-orang Yahudi duduk di sekitar parit itu menyaksikan pembakaran orang-orang yang tetap kepada keyakinannya itu. Itu dalam Al-Quran disebut. Jadi dalam surah Al-Buruj ayat 4 sampai dengan ayat 6. Tetapi bukan berarti orang Kristen terbunuh semua. Ada yang hidup. Maaf, Nasrani. Ada yang hidup. Dia lari ke menyeberang lewat Laut Merah, karena Laut Merah ada di sebelah utara. Di sebelahnya ada kerajaan Habs di Ethiopia. Ya. Jadi kalau Mesir baru di sebelah selatannya ada Sudan. Ya.
Sebelah selatan ada Sudan, kemudian ada Ethiopia. Di situ Habs, ada kerajaan Habs. Kerajaan Habsyi ini beragama Nasrani. Minta bantuan ke Romawi. Ya. Dia sudah ke Laut Tengah dia, ya. Jadi melimpas dia lewat Sudan, lewat Mesir, lewat terusan Swiss, ya. Menyeberang ke Romawi, ya. Bizantium. Dibantu oleh Raja Bizantium menyerangi kekuasaan, ya, Sunuswas itu yang beragama Yahudi. Menurut dalam riwayat, karena dia dikalah, ya, dia didorong dengan kudanya ke laut, terbunuh. Apa yang menjadi bahan barang-barang dagangan pada waktu itu di Syam, di Yaman. Di Yaman itu bertemu orang India, bertemu orang Indonesia, sudah termasuk tapi belum Indonesia, masih Nusantara. Ya, jadi belum. Artinya orang-orang yang Nusantara sudah ada yang berdagang sampai ke Yaman. Orang Indonesia, maaf, bahkan belum lahir Indonesia pada waktu itu. Artinya, ya, Nusantara, ya, masih Nusantara lah. Orang Tiongkok, Myanmar, kan dekat semua itu. Disitulah pusat perdagangan. Apa yang menjadi bahan-bahan dagangan? Minyak wangi, ya. Minyak wangi, zaitun, perhiasan perak, ya. Kulit, ya. Itu yang mahal di bagian utara. Jadi inilah ya yang dibawa ke Mekah. Nanti pada musim panas dia menyeberang ke Syam. Situ ketemu orang Mesir, ya. Bizantium, orang Irak. Kan di situ ketemu, ya. Yordania, ya. Karena sekitar Yerusalem, ya. Bahkan dekat orang Mesir, ya. Orang-orang Eropa. Barang apa yang di sana? Di sanalah ketemu gandum, ya. Jagung, beras, ya. Nah itu. Kalau di Mekah tidak ada, ya kan? Jadi dari situ, jadi inilah pertukaran barang antara utara dengan selatan, antara Yaman dengan Syam. Nah, itulah yang menyebabkan orang-orang Mekah Quraisy itu adalah ahli bisnis. Nah, jadi nenek-nenek Nabi besar Muhammad SAW itu sudah ahli bisnis, ekonomi. Masih ada waktu? Masih? Habis ya. Jadi sana. Jadi kita belum berbicara menyangkut masalah jahiliyah dengan ini, ya. Jadi pokoknya kita sudah sampai kepada awal-awal mau lahir Nabi Muhammad, karena sudah ada penyerahan Abraha. Nah itu. Jadi insya Allah kita nanti agaknya air yang menjadi sumber air pada waktu itu Sam-Sam, sebelum neneknya Nabi Muhammad SAW, sekitar 200 sebelum Masehi tertimbun itu. Ya. Pada masa kekuasaan kerajaan Sabang, ya, tertimbun. Nanti setelah ada suku Quraisy yang berkembang, setelah ada keturunannya Nabi Ismail, baru digali kembali Sam-Sam itu. Jadi pernah tidak berfungsi air Sam-Sam itu. Ya. Jadi nanti setelah suku Quraisy berkuasa di Mekah, dikembali, karena itu adalah merupakan sumber air minumnya orang-orang yang mau 4 bulan harus dijaga, ya, bulan Rajab, Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram. Nah itulah tamu-tamu dari luar, ya, memenuhi sekitar Hijaz. Ya, sekian barangkali yang saya sampaikan. Insya Allah pada
kajian berikutnya ya kita masuk pada bangsa Arab pas lahirnya Nabi Muhammad, karena ada yang dikatakan jahiliyah. Kapan munculnya jahiliyah? Itu sekitar 300 Masehi. Ya, jadi jahiliyah itu 300 Masehi sampai dengan turunnya wahyu pertama 610 Masehi. Itu masanya. Ya. Jadi masanya kurang lebih 300 tahun, namanya jahiliyah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.